Guys, aku mau bilang, saatnya kalian mendengarkan siniar monostereo cek. 16. Iya, kita di episode 16 kali ini dari siniar monostereo, tepatnya di tanggal 30 Januari 2021. Nah, guys, kali ini aku pengen ngebahas sesuatu yang lebih lebih serius sebenarnya sih, ya, daripada yang kemarin-kemarin. Kalau kemarin kan aku ngebahas tentang aku lupa. Ya, sudahlah. Yang jelas aku ngebahas sesuatu hal. Oh iya, aku ngebahas tentang artis viral Anfaedah. Ya udah, kita tinggalkan para artis-artis itu ya. Sekarang kita ngebahas sesuatu hal yang lebih serius, yang lebih bukan lebih sih, yang sering dialami oleh semua orang yang ada di dunia ini, termasuk aku, kamu, dia, dan gak tahu deh. Pokoknya intinya bukan pernah dilakukan sih, tapi dialami oleh kebanyakan orang. Apalagi sih kalau bukan cinta, Jong. Yes, ya, cinta. Jadi cinta ini kadang-kadang bukan cinta tetangga saya ya, bukan. Jadi menurut aku nih, belum pernah ada yang mampu untuk mendefinisikan kata-kata ini dengan sebenar-benarnya. Nah, itu menurut aku sih. Nah, cinta ini memang misterius kalau menurut aku. Nggak akan pernah bisa ditebak, ya, nggak bisa diraba-raba, nggak bisa dikira-kira, nggak bisa dijilat, dicelupin deh. Apa sih, Cong? Kita nggak akan pernah bisa merencanakan tentunya, ya, kapan kita jatuh cinta, dengan siapa kita jatuh cinta, dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Jatuh cinta itu kalau menurut aku terkadang sangat indah banget ya, terkadang juga sangat menyakitkan. Datangnya sakit banget ya, tergantung keadaan sih sebenarnya, dan tergantung bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana kita melaluinya, ya. Cinta itu memang membutuhkan orang-orang yang sabar sebenarnya, itu menurut aku. Tapi kadang-kadang cinta itu juga bisa membutakan. Nah, kita akan melakukan apa saja demi orang-orang yang kita cintai gitu lah, yang kita sayangi. Beda ya cinta sama sayang ya. Nah, dan ketika orang yang kita cintai ternyata tidak mempunyai perasaan yang sama kayak kita pasti merasakan hal yang sangat 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 sakit banget ya. Dan kadang-kadang sih kalau anak-anak alay pasti udah ngomong atau buat status di WA maupun di Facebook atau mungkin di Instastory-nya udah bilang, kayaknya aku nggak mau lagi hidup di dunia ini deh, karena ya kayak gitu-gitu ya. Begitu besarnya kekuatan cinta sampai-sampai bisa menghipnotis orang untuk melakukan hal-hal yang di luar nalar kita sebenarnya. Nah, begitu besarnya kekuatan cinta juga, itu kadang-kadang bisa membuat kita lupa akan daratan. Gila nggak tuh? Nah, aku pengen nih bukan ngajarin sih, ngajak ya, sebenarnya tepatnya ngajakin untuk kalian yang saat ini lagi putus cinta, atau mungkin udah lama putus tapi masih terngiang-ngiang ya, terngiang-ngiang dengan orang yang pernah menjalani kehidupan bersama ya. Aku teringat satu lagu deh, terpesona aku. Udahlah, Cong, gak usah nyanyi ya, gak usah nyanyi, suaraku sumbang. Nah, melupakan itu sebenarnya sulit banget, sulit untuk kalian yang gak bisa move on sebenarnya. Tapi sebenarnya dibandingkan melupakan, justru jatuhnya lebih sulit untuk memaafkan. Nah, tapi kita harus sadar ya, bahwa kehidupan itu harus terus berjalan. Life must go on gitu loh. Dan kita nggak boleh jatuh hanya karena orang-orang yang mungkin nggak cinta sama kita. Ya, meskipun kita udah banyak mengeluarkan waktu atau mengeluarkan biaya untuk menyenangkan orang yang kita cinta, tapi ya nggak sebanding dengan apa yang kita keluarkan gitu loh. Nah, menurut pengalaman aku sendiri nih ya, karena sebenarnya aku pernah ngalamin masa-masa yang sulit dalam hal untuk melupakan juga sih sebenarnya. Nah, aku punya beberapa trik buat kalian yang saat ini lagi gak bisa move on, gak bisa melupakan orang-orang yang bikin kalian mewek,
bikin kalian basah mata kalian dari pagi sampai pagi ya, terkhususnya untuk cewek-cewek nih. Yang pertama nih buat kalian itu jangan menyimpan luka untuk hal yang satu ini, maksudnya untuk cinta ini ya. Nah, kita itu sebenarnya harus benar-benar memutuskan apakah kita benar-benar ingin melupakan atau kita ingin menjadikannya sebagai kenangan. Nah, kadang-kadang sih ada yang menjadikan itu sebagai kenangan, tapi ini orang yang memiliki tingkat kedewasaan yang tinggi. Biasanya sih dia hanya ingin menjadikan itu sebagai udah aku punya kenangan sama dia. Tapi kalau untuk anak-anak yang bocil-bocil lah istilahnya ya, itu sebenarnya lebih ke arah gagal move on. Bener gak sih? Pasti bener dong. Nah, kalau misalnya kita benar-benar ingin melupakan, jangan sekali-sekali itu menyimpan segala sesuatu hal yang berbau orang tersebut. Nah, itu loh. Contohnya nih buat yang bocil-bocil nih. Foto misalnya, atau mungkin ada video, bukan video 19 detik ya, intinya mungkin lagi jalan-jalan terus di videoin, dibuat instastory, kan kadang-kadang kan ke save tuh di handphone. Nah, harusnya kita harus ya bener sih, harusnya kita menghapus sebenarnya kalau kita ingin melupakan, benar-benar ingin melupakan gitu kan. Bahkan mungkin ya, kalau misalkan dia pernah ngasih barang apapun itu, ya udah, kalau misalkan nggak bisa dibalikin, ya udah kamu kasih ke orang lain deh. Kalau misalkan seperti boneka atau misalkan pokoknya barang yang kalian suka tapi itu diberikan oleh seseorang yang pernah buat kamu luka, ya udah, kalau misalkan kamu nggak mau buang, kasih aja ke teman atau ke keluarga atau tetangga gitu kan. Jadi sebisa mungkin untuk menyingkirkan barang-barang kenangan itu ya. Karena kalau misalkan kalian terus menyimpan, itu artinya kalian menyimpan luka yang kurang. Aduh, dari tadi aku pengen nyanyi. Nah, kemudian dari hal ini sebenarnya kita bisa berpikir bahwa kita harus melangkah lebih gitu loh, nggak usah terlalu mendramatisir suasana. Banyak sih orang yang nggak bisa move on, tapi mau nggak mau kalian harus lewatin itu. Itu yang pertama, trik yang pertama. Yang kedua, sebenarnya ini banyak banget yang sering orang sampaikan. Orang bilang ketika kita mengalami hal yang lagi patah hati, nah kamu itu harus gini. Nah, ini trik kedua ini sering banget disampaikan oleh temanmu atau misalkan sahabatmu. Dia selalu bilang, kamu nggak boleh memikirkan, carilah waktu yang kosong gitu loh, untuk bukan cari waktu yang kosong, cari hal baru untuk bisa lebih melupakan dia gitu loh. Intinya cari kesibukan supaya kita itu nggak mengingat gitu loh dengan seseorang yang sudah menyakiti kita. Jadi ketika kita berada dalam kekosongan, pasti tuh kepikiran lagi. Apalagi pas lagi duduk di warung kopi misalnya, terus tiba-tiba ada cowok sama cewek lagi ngobrol, kelihatan mesra-mesra banget, pasti udah keingatan sama mantan. Nah, biasanya ketika kita tidak sedang melakukan apapun, pikiran-pikiran itu terus datang. Nah, jadi intinya kamu harus cari kegiatan yang bisa menyibukkan dirimu sendiri agar pikiran-pikiran itu nggak datang lagi ke kamu ya. Jadi intinya kegiatan yang membantu kita untuk tidak mengingat orang yang dulu ya, seperti itu. Kalau bisa ya, kalau bisa cari kegiatan yang berkala buat diri kita sebisa mungkin, sibuk banget gitu loh, sebisa mungkin untuk sibuk banget, jadi nggak kepikiran lagi. Jadi jangankan untuk memikirkan orang itu, makan saja kadang-kadang kita bisa lupa gitu loh. Dari situ kalian bisa akan pelan tapi pasti melupakan orang tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, hindari ya, ini paling harus kamu lakukan. Hindari menyendiri ya. Hindari menyendiri, karena ini nggak bisa dipungkiri nih.
Kalau misalkan kita udah nggak bisa move on, pasti pengen menyendiri. Kalau dari aku, mendingan kamu untuk hindari yang namanya menyendiri. Nah, terkadang ya kita terkadang banget itu ketika pas ada masalah, kita selalu menyendiri. Sebenarnya nggak salah sih, tapi lebih baik, alangkah baiknya kalian itu berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kamu, ke teman mungkin, atau ke sahabat, atau ke orang tua. Pokoknya sebisa mungkin jangan untuk menyendiri, ya, karena sebenarnya itu nggak akan membantu kita untuk melupakan gitu, justru makin kepikiran. Jadi carilah teman sebanyak-banyaknya, pergilah bersenang-senang, carilah apa yang pengen kamu cari, ya, sehingga kamu bisa melupakan dia. Yang keempat, cari tempat yang baru. Jangan tempat-tempat yang bisa mengembalikan ingatan kamu terhadap orang itu, gitu loh. Sebenarnya gampang. Ketika misalkan kamu jalan, ada satu tempat spesial yang mungkin sering kalian kunjungi ketika weekend. Kalau bisa weekend berikutnya setelah kamu udah nggak sama dia, kamu cari tempat yang baru. Intinya dengan sahabat atau teman. Mungkin juga pada saat kamu lagi sama yang dulu, kamu nggak punya waktu sama teman atau sahabat. Nah, ketika kamu udah nggak sama dia, ya udah, manfaatkan waktu untuk jalan bareng sama teman atau sahabat kalian, atau bahkan keluarga kalian. Dan tentunya harus cari tempat yang lebih baru, biar kalian bisa lebih refresh lagi dan bisa lebih fokus dengan kehidupan kalian, ya. Dan yang berikutnya adalah belajar memaafkan, ya, seperti kata Om Mario Teguh, belajar memaafkan. Jadi belajar untuk memaafkan, dan bagaimanapun kita sakit hatinya ya terhadap orang itu, ya udah, intinya kita harus memaafkan apa yang telah dia lakukan ke kita. Meskipun itu sakit banget, ya udah, kita maafkan aja. Semoga aja dia bisa berubah dan nggak bakal nyakitin hati orang lain gitu loh. Jadi nggak ada yang bisa kalian lakukan selain maafkan gitu loh. Dan kemudian selebihnya itu kemudian apa ya? Aja aku jadi bingung sebenarnya sih. Ini kan sebenarnya pengalaman pribadi ya. Tapi kalau untuk justru aku jadi kepikiran, bukan kepikiran mantan ya, tapi kepikiran apalagi nih sebenarnya, karena yang udah aku lewatin ya itu yang tadi aku sebutin. Sampai detik ini alhamdulillah masih fine aja. Kadang-kadang aku udah nggak ingat sama sekali wajahnya seperti apa, karena emang udah terbiasa, dan alam bawah sadar aku itu udah menghapus semua memori tentang dia. Cie, kayak lagunya Geisha tuh, lumpuhkanlah ingatanku. Nah, yang terakhir ya, mungkin ini yang terakhir, cintailah Tuhan di atas segalanya ya guys, ya. Jangan lupa untuk kalau misalkan kalian yang muslim, jangan lupa untuk sholat. Kalau yang Nasrani mungkin jangan lupa untuk berdoa, ya, berdoa sama Tuhan gitu loh. Jadi sebenarnya cinta kepada manusia itu boleh, tapi sebenarnya jangan melampaui cintamu terhadap Tuhan gitu loh. Kadang-kadang kita lupa sama Tuhan. Jadi sebisa mungkin ketika ada masalah, nggak ada salah sebenarnya ketika kamu curhat ke teman atau sahabat, tapi lebih baik lagi ketika kamu curhat terhadap Tuhan. Maksudnya bukan terhadap sih, curhat kepada Tuhan gitu loh. Ceritakan semua apa yang ingin kamu curhatkan gitu loh. Dan Tuhan itu maha mendengar sebenarnya. Yakin dan percaya ya bahwa Tuhan itu maha mengetahui, jauh lebih tahu dari segala-galanya dibandingkan orang-orang yang ada di dunia ini. Tuhan itu pasti tahu apa yang terbaik buat kita, walaupun terkadang berbeda dengan apa yang kita inginkan. Itu tolong dicamkan ya. Jangan pernah cinta kita cinta kita tuh melebihi dari cinta kita terhadap Tuhan ya. Itu yang pengen aku sampaikan ini pada teman-teman semuanya ini ya. Jadi yakin bahwa Tuhan sedang memberikan kita cobaan itu bukan karena dia nggak suka sama kita, tapi karena saking sayangnya dia masih memberikan kita cobaan gitu loh. Untuk apa? Untuk mengingat dia
ya, untuk mungkin kita terlalu sibuk dengan kehidupan duniawi sampai kita lupa dengan dunia akhirat gitu loh. Aku jadi kayak ustadz. Ustadz. Nah, jadi untuk kalian semuanya yang saat ini mungkin lagi gagal move on, patut dicoba ya. Jadi sebenarnya ini pengalaman pribadi aku ya. Untuk pertama kali memang berat, tapi perlahan-lahan aku pasti bisa, dan terbukti alhamdulillah sampai detik ini aku bisa. Dan aku berharap ini bisa berguna untuk kita semua ya. Sebelumnya kita harus benar-benar memutuskan apakah ini memang ingin melupakan atau ingin menjadikannya itu sebagai kenangan. That's your choice tentunya. Itu pilihan kalian. Pilihan kalian untuk menjadikan kenangan atau ingin benar-benar melupakan. Jangan pernah takut jatuh cinta ya. Tetap semangat. Intinya jalani apa yang sudah diberikan oleh Tuhan gitu loh. Hadapi semuanya dengan senyuman. Tumben ya, aku bisa menasihati orang. Kadang-kadang aku yang dinasihatin sih. Ya mungkin itu aja ya kali ini, untuk episode kali ini ya. Aku berbagi sedikit trik-trik untuk melupakan seseorang. Jangan lupa untuk terus dengarkan Siniar Monostereo ya, karena akan ada banyak hal-hal unik yang bakal dibagi oleh semua host dari Siniar Monostereo. Nah, jadi ketika kalian nggak punya teman, ya udah dengerin Siniar Monostereo aja. Aku yakin kamu bakal jatuh cinta sama Siniar Monostereo. Oke deh, kalau gitu kita ketemu di lain waktu ya. Terima kasih udah dengerin Siniar Monostereo. Dan semoga aja Siniar Monostereo menjadi teman dimanapun kalian berada. Di situasi seperti apapun, Siniar Monostereo bisa menemani kalian. Akhir kata, aku Ade Usman pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.